Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dewan Guru CGP yang hebat dan luar biasa. Kemarin kita sudah melakukan pendampingan individu dan sudah melalui Lokakarya 5. Sekarang tiba saatnya kita melaksanakan kegiatan Lokakarya 6. Nah, dalam Lokakarya 6 ini sebelum kita mulai, terlebih baik kita berdoa agar supaya berjalan dengan lancar lokakaryanya. Kepada Ibu Kartini, saya persilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bapak, terima kasih. Baik rekan-rekan, supaya kegiatan kita pagi ini berjalan dengan lancar hingga selesai, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kegiatan kita berlangsung secara akan prosesnya panjang, kita meregangkan otot dulu terlebih dahulu agar kita tidak kaku, agar kita tetap bahagia. SBG-nya simpel Bapak Ibu. Senyum yang lebar selebar-lebarnya. 1, 2, 3. Ha 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 ha. Pokoknya harus bahagia. SBG kita harus melebarkan mulut sebahagia. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu mengawali kegiatan ini dengan senyum dan bahagia. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan bahagia dan dapat bermanfaat. Nah, saya akan share screen Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Mohon ditunggu sebentar. Pak Cornelius, mic-nya Pak. Oh iya Bu, mohon maaf. Nah, biografi saya kurang lebih mengajar kurang lebih 14 tahun. Saya bertempat tugas di SDN 02 Sangkaran Bakti. Ini adalah biografi kecil saya, Bapak Ibu. Untuk saya saja, nah ini Bapak Ibu ada peraturan kelas yang kita akan sepakati bersama. Coba silakan Bapak Ibu mengusulkan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam peraturan kelas ini agar lokakarya ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Pak Yusuf, kira-kira satu. Masuk kelas on time jam 7.30, kemudian coffee break jam 9, istirahat, sholat makan jam 11. Terima kasih Ibu Kartini. Selanjutnya ada peraturan kelas yang selanjutnya. Cukup Pak, itu aja sudah cukup. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi inti Bapak Ibu. Nah, tema kita adalah berkelanjutan pengembangan diri dan sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih yang membuat kita itu harus berkembang dan bagaimana sekolah kita itu agar berkembang dapat dilirik oleh minat-minat sekolah anak-anak sekolah lain gitu. Coba Bapak Ibu usulkan kira-kira apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Saya Pak. Oh iya Bu Septi ya, silakan Bu. Iya Pak, mengembangkan diri. Ya Bu, bagus. Ada yang lain lagi? Ya Bu Kartini, silakan. Saya Pak, mencari ide-ide pembelajaran yang menarik agar sekolah itu lebih dilihat masyarakat luas, ataupun biasanya mengadakan kegiatan yang lain dari sekolah di sekitarnya Pak. Luar biasa. Pak Yusuf, ada yang ditambahkan dari semuanya ini? Siapa? Kalau kami di SMK Produktif ini memanfaatkan sarana prasarana sekolah untuk kegiatan belajar siswa, terutama dalam business center. Luar biasa nih, bagian bervalal jenjang sehingga kita bisa melakukan namanya pengembangan diri di bidangnya masing-masing dari SD sampai SMP dan SMK. Nah, Bapak Ibu, pengembangan diri di sini adalah pengembangan diri untuk diri kita sendiri dan sekaligus untuk sekolah kita. Nah, pengembangan diri ini dalam diri kita itu bisa kita tingkatkan melalui beberapa kegiatan sejenis workshop, diklat, ataupun webinar, Zoom meeting, seminar, dan bisa lanjut studi Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pengembangan diri kita. Nah, untuk pengembangan diri sekolah, kita bisa melakukan namanya merubah suatu mindset atau ide-ide bagus untuk mengembangkan
sekolah kita agar sekolah kita itu semakin menarik, memiliki daya tarik bagi peminat-peminat sekolah lain. Kalau yang dari SD, biar dari TK itu memiliki minat untuk masuk ke sekolah kita dari jenjang selanjutnya. Nah, itu seperti kalau di sekolah saya itu digital sekolah ini versi sekolah SD, tidak yang memiliki digital sekolah yang seperti jenjang SMP atau SMK yang sudah canggih Bapak Ibu. Terus sekolah ramah anak, di sini maksudnya sekolah ramah anak adalah kita memberikan pelayanan yang penuh bagi anak-anak kita dengan 3S, senyum, sapa, dan salam yang kita lakukan sehari-hari. Melakukan garden school. Di sini garden school ala versi sekolah kita, tapi memiliki manfaat yang luar biasa Bapak Ibu untuk pengembangan sekolah diri kita. Garden school ini kalau di sekolah kami itu aksi nyata yang sudah kami lakukan adalah menanam sebuah tanaman pokok yang bisa dimanfaatkan kesehariannya seperti jamu atau apapun itu yang bisa dihasilkan. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah memiliki garden school, jadi saya minta dari Bapak Ibu coba di sini kita berbagi garden school versi sekolah Bapak Ibu itu yang seperti apa. Saya persilakan kepada Bu Septi. Kalau di sekolah saya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak, sekolah saya itu sudah membuat taman mini depan kelas, Pak. Jadi, jauhkan depan kelas menjadi lebih indah. Oh iya Bu, terima kasih Bu Septi. Ini Bu Winda angkat tangan, silakan Bu Winda sampaikan aspirasinya di sini. Terima kasih Pak Cornelius. Kalau di sekolah saya, kebun sekolahnya menanam sayuran dengan menggunakan pot gantung di dinding, Pak, dengan memanfaatkan bahan bekas yang ada. Terima kasih. Hebat Bu Winda, bisa memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang luar biasa ya Bu bagi sekolahan kita. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi cerita aksi nyata untuk garden school-nya? Cukup, Pak. Ada cukup, kita lanjutkan. Untuk pengembangan sekolah itu masih ada suksesnya untuk IKM kalau SD, kalau SMP mungkin ada suksesnya untuk UNBK dan sebagainya. Ini salah satu faktor penunjang untuk pengembangan diri sekolah kita, di mana IKM ini akan menjadi suatu cerminan sekolah apakah di sekolah itu berhasil mendidik atau tidaknya, karena di mana di Indonesia ini masih menguatkan keberhasilan itu dinilai dari sebuah angka, sedangkan kita semua sebagai fasilitator maupun calon guru penggerak adalah kesuksesan itu dinilai dari prosesnya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan pada kali ini Bapak Ibu bisa merefleksikan bersama-sama apa sih yang pelajaran kita dari tema berkelanjutan pengembangan diri ini dan sekolah yang sudah kita dapatkan dari kegiatan dari pagi sampai sore ini. Kita bisa merefleksikan bersama-sama bahwa pengembangan diri itu kita bisa lakukan secara mandiri dan kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, karena mengingat waktu sudah sore, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ini semua, terlebih baik kita ya Bu Kartini, ada yang ingin disampaikan? Pak, ingin bertanya boleh Pak? Sekali Bu, sebelum ditutup boleh sangat. Di sini sukses untuk IKM Pak. Kan IKM kan memang sulit, agak sedikit belum bisa dipahami nih Pak. Apalagi kayak PMM. Bagaimana sih Pak agar guru-guru itu ada nggak sih Pak semacam langkah-langkahnya supaya guru mau mengerjakan itu PMM itu Pak? Oh iya Bu, untuk PMM itu memang luar biasa ya Bapak Ibu. Ada harus trik tersendiri dan dilakukan secara berkelanjutan. Itu ya Bu Kartini. Untuk kegiatan kali ini kita akhiri sampai di sini. Kepada Bu Septi kami persilakan berdoa kembali untuk menutup kegiatan hari ini. Kepada Bu Septi kami persilakan. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, Lokakarya hari ini cukup memuaskan. Jangan lupa selalu bahagia dan senyum. Kita bisa berjumpa lagi di Lokakarya Panen Hasil ke-7.
Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.